Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Kameranya pada Waalaikumsalam dibuka warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Kameranya dibuka supaya muka kalian terlihat sama Ibu. Kameranya belum dibuka. Oke, sudah pada buka kamera. Sekarang pimpin doa dulu, Leo. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita sebelumnya, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Leo atas telah dipimpinnya doa. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Kita akan belajar tentang unsur-unsur hikayat. PPT-nya terlihat? Terlihat PPT-nya? Loading, Bu. Loading masih? Udah terlihat. Hari ini kita akan belajar tentang nilai kehidupan, isi, dan cara menceritakan ulang teks hikayat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengingatkan, sudah presensi, absen, sudah? Sudah. Sudah, Bu. Nanti absen itu akan terlihat sama wali kelas kalian dan orang tua kalian. Jadi jangan lupa untuk absen, selalu absen di GCR kita dan di absen sekolah di absensi.yadika.id ya. Nah, pembelajaran kita hari ini kompetensi dasarnya adalah ini. Pertama, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua adalah menceritakan kembali isi cerita rakyatnya, baik yang didengar maupun yang dibaca. Indikatornya nanti kita akan belajar tentang merinci nilai-nilai hikayat. Yang kedua adalah menafsirkan isi hikayat. Yang ketiga adalah menyimpulkan isi hikayat. Dan terakhir adalah mencipta kembali hikayat. Tujuannya adalah pertama nanti setelah kalian melihat hikayat, nanti kalian bisa merinci nilai-nilai kehidupan hikayat. Yang kedua, nanti kalian akan mampu menafsirkan isi hikayat. Ketiga, kalian akan mampu untuk menyimpulkan isi hikayat. Dan terakhir, kalian akan mampu untuk menciptakan kembali isi hikayat sesuai dengan bahasa kalian. Pembelajaran kita hari ini nanti akan ada 3 tahap. Pertama adalah pendahuluan. Nah, tadi kita sudah berdoa, presensi sudah, dan ketiga adalah pembuatan kelompok. Nah, untuk kali ini kita akan membuat kelompok karena Ibu takutnya bermasalah sinyal, jadi hanya akan Ibu buat kelompok yang biasa kita buat, satu kelompok isinya 5 orang. Nanti tugasnya akan ada di LKPD ya. Untuk inti, nanti kita akan belajar tentang menyimpulkan nilai hikayat. Jadi nilai apa saja yang ada di dalam teks hikayat. Kedua, menafsirkan isi hikayat. Ketiga adalah menyimpulkan isi hikayat. Keempat adalah menciptakan kembali isi hikayat menggunakan bahasa kalian sendiri. Terakhir adalah mengisi LKPD atau penilaian. Untuk bagian penutupnya, nanti kita akan merefleksi diri pembelajaran kalian. Kedua adalah rencana pembelajaran selanjutnya untuk minggu depan. Yang terakhir adalah berdoa untuk penutup. Kita masuk ke sini. Sudah dibaca buku paketnya? Yang hikayat, yang di halaman 121? Sudah? Halo? Sudah? Bu. Judulnya apa hikayatnya di situ? Hikayat Bayan Budiman. Betul sekali, hikayat Bayan Budiman ya. Nah, coba kita lihat, kalau misal kalian sudah baca, berarti harusnya bisa analisis ini. Terlihat PPT-nya? Lihat, Bu. Lihat. Setelah baca kutipan yang di atas ini,
Di sini kan ada dahulu kala saudagar di negara Ajam yang bernama Khojan Mubarok sangat kaya, tetapi beliau tidak mempunyai anak. Tak lama setelah beliau berdoa kepada Tuhan, lalu saudagar Mubarok pun mempunyai seorang anak laki-laki dan istrinya yang diberi nama Khojan Maimun. Kalau kalian baca kutipan ini, apa yang kalian temukan nilai religiusnya di dalamnya? Ada tidak nilai religiusnya? Berdoa kepada Tuhan. Betul sekali. Jadi di teks ini adalah berdoa kepada Tuhan. Nilai religius itu adalah nilai yang berhubungan dengan ketuhanan. Bisa saja lambang-lambang keagamaan. Itu maksudnya ke nilai religius. Yang kedua, nilai yang kedua. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu beliau meminta izin kepada istrinya. Sebelum beliau pergi, beliau berpesan kepada istrinya, jika ada suatu pekerjaan, bermusyawarahlah dengan kedua unggas itu. Nah, kalau kutipan ini, kalian menemukan nilai moralnya yang mana? Izin dan Musyawarah dengan kedua unggas itu. Iya, betul sekali. Jadi meminta izin kepada istri, walaupun kalian belum punya istri ya, berarti kalian harus minta izin sama orang tua. Kemanapun kalian berarti harus minta izin kepada orang tua. Lalu bermusyawarah. Jadi kalau yang dikatakan nilai moral adalah nilai-nilai tentang adat kebiasaan. Jadi yang patut dilaksanakan apa, yang tidak apa, itu maksudnya ke nilai moral. Kita lanjut. Tadi udah 2 betul ya, sudah langsung ketemu. Ketiga, ada teks ini. Lalu Bibi Zainab pun meminta izin kepada burung Bayan yang sedang berpura-pura tertidur. Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab yang ingin pergi menemui anak raja itu. Bayan pun berpikir, jika ia menjawab seperti burung tiung, maka ia juga akan mati. Setelah ia berpikir, ia berkata, aduhai Siti yang berwajah baik, segeralah pergi menemui anak raja itu. Jika pekerjaan Tuhan tidak baik, insya Allah di atas kepala hamba yang menanggungnya. Baiklah jika Tuhan akan pergi, karena Tuhan sudah dinanti anak raja itu, apakah yang dicari semua manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Tuhan seperti hikayat seekor unggas Bayan yang dicabut bulunya oleh Tuhan. Kalau nilai budaya di sini apa? Yang mana? seekor unggas Bayan yang dicabut bulunya oleh Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau nilai budaya adalah nilai budaya, bisa tentang tarian, kebiasaan daerah, itu nilai budaya. Nah, dahulu kala ada kebiasaan masyarakat ketika memiliki burung, dia akan dicabutin unggasnya. Supaya apa? Supaya tidak hilang, burungnya tidak terbang gitu. Makanya dicabutin supaya dia enggak kabur gitu burungnya. Kita lanjut. Setiap malam, Bibi Zainab yang berkeinginan mendapatkan anak raja dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka Bayan memberinya cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung itu bercerita. Akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya pulang dari rantauannya. Nah, kalau teks ini, apa yang kalian temukan nilai sosialnya? Yang mana nilai sosialnya? Berpamitan dengan Bayan. Itu moral. Insaf terhadap perbuatannya. Nah, insaf. Jadi kan omongin nih sama si Bayannya, kalau perbuatannya nggak baik, maka ada komunikasi di situ, makanya ada nilai sosial di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau nilai sosial ini nilai yang berhubungan dengan orang lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita sedang bersosialisasi, sedang bersosial. Terakhir. Nah, kalau kutipan ini, nilai pendidikannya yang mana? Setelah Khojan Maimun berusia 5 tahun, ayahnya menyerahkan kepada guru-gurunya untuk mengajarinya mengaji.
Saat umurnya 15 tahun, Khojan Maimun dinikahkan dengan saudagar kaya sangat cantik bernama Bibi Zainab. Yang mana nilai pendidikan? Nilai pendidikan. Mengajarkannya mengaji. Benar. ngaji. Iya, pintar kalian. Ngaji Bu, ngaji Bu. Ya ngaji ya. Jadi nilai pendidikan ini adalah nilai yang berhubungan dengan apa? Mengaji. Dengan pendidikan lah, teman-teman. Pendidikan. Bukan. Dengan pendidikan. Ya, betul. Nah, tadi kita sudah bahas nilai kehidupan. Ada nilai apa aja tadi? Nilai religius. Terus nilai nilai apa? Ayo dong. Moral. Moral. Nah, nilai Ya. terus nilai apa lagi? Budayaan. Budaya. Satu lagi? Agama. Pendidikan. Pendidikan. Jadi Pendidikan. jadi di hikayat itu ada kelima nilai moral itu. Gitu. Dan itu bisa diterapkan pada kehidupan kita. Walaupun gini ya, walaupun hikayat kan bahasanya bahasa Melayu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang kalian baru dengar, Alkisah, segala macam. Nah, tapi itu masih bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Pada kehidupan kita saat ini ya, nilai kehidupannya. Nah, tadi nilai kehidupan sudah. Nah, coba kalian perhatikan kutipan di bawah ini. Setiap malam, Bibi Zainab yang berkeinginan mendapatkan anak raja dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka Bayan memberinya cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung itu bercerita. Akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya pulang dari rantauannya. Kalau kalian baca teks ini, pesannya apa sih yang ingin disampaikan? Pesannya apa? Bertobat. Bertobat, betul. Jadi hikayat ini bercerita bahwa manusia itu harus punya martabat gitu. Jangan sampai terlena hanya karena nafsu duniawi saja. Gitu ya. Pintar-pintar kalian. Kita ke sini. Karena waktunya ini tidak begitu banyak. Jadi video yang sebenarnya yang Ibu tampilkan itu hikayat Bayan Budiman juga sih, YouTube-nya. Mau nonton? Apa gimana? YouTube-nya mau? Ada teksnya, ada ininya, hikayatnya. Nah ini nih. Nanti bisa kalian tonton sendiri deh ya di rumah. Jadi inti ceritanya sama, hanya saja ini dilisankan gitu. Nanti bisa kalian tonton di rumah. Nah, langkah kedua untuk tadi kan pengetahuan kita belajar tentang nilai kehidupan sama pesan yang ingin disampaikan di dalam teks hikayat. Nah, untuk keterampilan kita akan menceritakan kembali isi hikayat. Kalau misalnya dari tadi yang kutipan-kutipan, cerita Bayan Budiman ini tentang apa sih? Bercerita tentang apa? Tentang Bayan, Bu. Tentang? Halo? Tentang apa? Bayan. Tentang Bayan. Bayan. Tentang Bayan. Bayan ini siapa sih? Bayan ini siapa? Halo? Burung, Bu. Burung, Ekor betul. burung. Burung yang bisa Burung, Bu. berbicara. Kenapa disebut Bayan Budiman? Karena dia dikatakan arif gitu, dikatakan budiman, dikatakan bijaksana, makanya di judulnya namanya Bayan Budiman. Nah, ketika kalian mau bercerita ulang tentang satu teks hikayat, ya hal pertama yang harus kalian lakukan adalah baca hikayatnya secara keseluruhan. Sampai kalian tahu tuh inti-intinya apa, berarti kalian sudah paham apa yang akan disampaikan nantinya di menceritakan ulang. Kedua adalah mencatat dan mengartikan kata-kata sulit. Tadi Ibu sudah singgung bahwa di hikayat itu nanti akan ketemu bahasa-bahasa yang
agak sulit gitu untuk diartikan. Kalian harus nyatet tuh, dicatat, terus diartikan kata-kata sulit itu sehingga bisa kalian aplikasikan di cerita kalian nanti. Ketiga, pahami urutan kejadiannya. Bayan Budiman ini kan bercerita tentang burung yang dimintai nasihat oleh seseorang. Jadi dia ingin menasehati tapi menggunakan cara yang halus. Karena dia lihat nih temennya nasehatin majikannya diinjak gitu sampai meninggal gitu, sampai mati burungnya. Nah, si Bayan ini nggak mau sampai kejadian sama seperti temannya dia mati gitu. Makanya buatlah sama dia cerita gitu. Jadi diceritakan kisah-kisah yang sampai akhirnya si Bibi Zainab ini insaf dan tidak melakukan kesalahan. Gitu. Terus identifikasi tokoh-tokohnya. Tadi ada apa aja? Bayan. Terus siapa lagi? Bibi? Hojan, Bu. Hojan. Hipi. Bibi sama? Bibi Zainab. Zainab, Bu. Ah, ya. Nah, berarti kalian paham tentang identifikasi tokoh-tokohnya. Jadi dia bercerita, tokoh utamanya si Bayan ya? Benar nggak? Tokoh utamanya siapa? Bayan apa Bibi Zainab? Bayan, Bu, Bayan. Bayan, karena judulnya juga si Bayan kan. Terus terakhir adalah menceritakan kembali hikayat yang telah kamu baca menggunakan bahasa kamu sendiri gitu. Karena kan Bayan Budiman ini, hikayat Bayan Budiman menggunakan bahasa Melayu. Nah, ketika dia diceritakan ulang itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang mau nyoba? Ceritakan ulang. Lihat di itunya, di modulnya deh. Supaya bisa bercerita ulang. Ayo, yang berani menceritakan ulang, siapa? Lu? Nggak harus sebut tunjuk kan? Halo? Halo? Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang berani? Saya. Siapa? Leo? Galvin, Bu. Oh, Gavin. Galvin. Cepat, Vin. Coba ceritakan ulang, Vin. Hikayat Bayan Budiman. Ceritanya tentang apa? Bentar, Bu. Maksudnya pakai bahasa Indonesia, Bu? Iyalah, pakai bahasamu sendiri, tapi harus menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa gaul. Oh. Aduh, sebermula mana ya? Dari awal kan, Bu? Boleh? Bentar, Bu. Leo. Leo duluan, Leo duluan lo, yuk. Leo duluan, yuk. Apain jadi lempar ke Leo? Siapa? Mikir dulu. Emang dari tadi nggak mikir kamu, Bang. Orang dari tadi juga. Mikir dulu, Bu. Siapa yang mau nyoba? Kevin. Kevin diam-diam baik dari tadi, Vin. Kevin. Enggak, Bu. Mana coba ibu mau lihat mukanya? Muka. Mana coba? Dari tadi tutup kamera ya si Kevin. Nah, baru kelihatan. Iya, Bu. Ceritanya tentang apa Bayan Budiman, Vin? Apa, Bu? Ceritanya tentang apa? Tentang apa? Ceritanya. Yang hikayat si miskin ya, Bu? Bayan Budiman. Yang cerita burung tadi. Oh, yang burung tadi. Ceritanya tentang apa? Kok beda sih, Cok? Kalian bisa gini loh bilangnya. Hikayat Kok beda Bayan dah? Budiman bercerita tentang bla 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 gitu. Tinggal lanjutkan. Hikayat Budiman. Hikayat Bayan Budiman
bercerita tentang agama, sosial, budaya, moral, edukasi, Bu. tentang moral, itu nilai kehidupannya. Singkat ceritanya, tadi udah Ibu sempat bahas juga loh, yang pesan yang ingin disampaikan. Berarti Hikayat Bayan Budiman bercerita tentang burung yang Menasehati majikannya, Bu. betul. Siapa tuh yang jawab tadi? Nggak ada mukanya. Fadil, Bu. Kalau ngomong mukanya dibuka juga, Dil. Nggak kelihatan di sini, cuma Oke, suaranya Bu. doang. Siap, Bu, siap. Ya, gitu dong. Jadi gini, Hikayat Bayan Budiman ini bercerita tentang burung yang bijaksana, yang menasehati majikannya supaya tidak melakukan kesalahan gitu. Ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalian biasanya pasti gitu. Kalau ditanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang coba buka LKPD-nya. Sambil Ibu buka juga ya LKPD-nya di sini. LKPD. Belum kelihatan ya LKPD-nya ya? Belum, Bu. Belum ya. Yuk, translate. Sambil bisa kalian buka juga di LKPD-nya. Sinyal di Ibu lagi ini nih. Mulai lagi kayak tadi. LKPD-nya sudah bisa dibuka? Punya kalian? Nih. Terlihat LKPD-nya? Lihat, Bu. Lihat. Nih, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya, ini ada tugas kelompok dengan tugas individu ya, tugas mandiri. Untuk tugas kelompok, kalian nanti akan mengisi nilai dan isi teks hikayatnya. Ini ada aturannya. Di sini kalian tuliskan sesuai yang diminta. Jadi ini teksnya, Hikayat Si Miskin. Lalu ini dikerjakan per kelompok. Kalau yang ini kalian kerjakan kelompok, yang tadi Ibu bilang satu kelompok 5 orang. Jadi di sini kalian disuruh untuk mencari nilainya. Tadi ada nilai sosial, terus moral, pendidikan, dan budaya, sama apa tadi, religius. Nah, bukti yang mendukung adalah kalimat yang di dalam sini. Paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Kamu. Terus setelah tugas kelompok itu nanti ada, itu yang pertama tentang nilai kehidupan. Yang kedua, kalian nanti mengerjakan nilai kehidupan yang diminta itu. Terus yang kedua adalah ini tes individu. Jadi penilaian formatif dikerjakan sendiri-sendiri, bukan dikerjakan per kelompok ya. Ini kalian kerjakan sendiri. Lalu itu untuk pengetahuan. Pengetahuannya. Terus ini untuk keterampilan. Menceritakan kembali hikayat yang dibaca. Tadi kan Bayan Budiman hikayatnya. Nah, kalau yang ini hikayatnya adalah Hikayat Si Miskin. Kalian baca ulang dengan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan.
lalu kalian ceritakan kembali. Kalau ini tugasnya tugas kelompok. Jadi nanti per kelompok maju perwakilannya dan akan dikomentari oleh kelompok lain. Tuh. Sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Pokoknya tugasnya sudah. Kita ke refleksi. Ibu tanya lagi sekarang. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau merefleksi diri? Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Halo? Apa yang dirasakan? Awalin. Suruh, Bu, suruh. Coba, Ibu mau dengar suara si Awalin dulu. Awalin. Rin? Ya. Halo? Awalin. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ya. Apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran kita hari ini, Lin? Apa yang kamu dapatkan? Materi apa yang kamu dapatkan? Halo? Apa ya, Bu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Tadi kita belajar Tentang si yang burung itu, siapa tuh namanya, lupa. Berarti kita nggak boleh melangkahi, apa namanya, nggak boleh keluar dari norma kehidupan. Ya. Iya, Bu. Ya. Leo tadi mau ngomong apa, Yo? Apa yang dirasakan, Yo, setelah pembelajaran kita hari ini, Yo? Halo, Leo. Senang, Bu. Hah? Ya, Bu. Apa yang dirasakan? Senang, Bu. Senang bisa belajar Bisa belajar? bersama gini. Dapat ilmu. Mendapat ilmu. Bagus. Kita akan belajar hikayat 2 kali pertemuan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang unsurnya, unsur terus menceritakan ulang. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang merubah, kita akan belajar membandingkan dulu, membandingkan hikayat dengan cerpen. Terus kedua, kita akan merubah hikayat menjadi cerpen. Bisakah itu? Nanti kita pelajari minggu depan. Oke? Oke? Paham? Oke, Bu. Ambu. Nah, pembelajaran kita hari ini, Ibu tutup dengan satu kata mutiara. Nah, kita lihat dulu kata mutiaranya ya. Kata mutiara kita hari ini adalah ini. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Halo? Ngerti, Bu. Ngerti. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita belajar tapi tidak berpikir, itu nggak bakalan masuk gitu, nggak bakalan terserap. Tapi berpikir tanpa belajar malah sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kita mengasumsikan sesuatu tanpa kita mencari kebenarannya, itu sangat berbahaya. Gitu ya. Terima kasih. Ibu senang bertemu dengan kalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Amin. sekarang kita tutup, tapi doa dulu. Harus doa. Setelah belajar, kita harus berdoa dulu ya. Doa. Tadi sudah sama Leo dipimpin, sekarang sama Rizky deh. Ibu minta Rizky pimpin doa. Ayo Ki, pimpin doa. Doa penutup Ki. Oke, Bu. Ya. Materi kita hari ini telah selesai. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai.
Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ibu tutup.